Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu korosi. Nah, korosi itu adalah suatu proses degradasi, deteriorisasi, atau perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Adapun pengertian dari pakar lain yaitu korosi adalah perusak material tanpa perusakan material. Lalu ada juga korosi adalah kebalikan dari metalurgi ekstraktif. Dan yang ketiga ada juga korosi adalah sistem termodinamika logam dengan lingkungan, contohnya seperti udara, air, dan tanah yang berusaha mencapai kesetimbangan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis korosi. Yang pertama itu ada uniform attack atau korosi seragam. Yang kedua ada pitting corrosion atau korosi sumur. Dan yang ketiga ada erosion corrosion atau korosi erosi. Dan yang keempat ada galvanic corrosion atau korosi galvanis. Dan yang kelima ada stress corrosion atau korosi tegangan. Dan yang keenam ada Krehef corrosion atau korosi celah. Dan yang ketujuh ada korosi mikrobiologi. Dan yang kedelapan ada fatigue corrosion atau korosi lelah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih korosi seragam. Nah, korosi seragam itu yang biasa terjadi pada permukaan logam, reaksi kimia karena pH air yang sangat rendah dan udara yang sangat lembab. Sehingga makin lama logam akan semakin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil ataupun logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapisan pelindung yang mengandung inhibitor seperti gembok. Contohnya, untuk lambung kapal diberi proteksi katodik. Dan ada juga pemeliharaan material yang tepat. Terus ada juga untuk jangka pemakaian yang lebih panjang diberi logam berpaduan tembaga 0,4%. Serangan pada seluruh permukaan logam yang terpapar lingkungan korosif yang mengakibatkan hilangnya logam secara seragam dari permukaan yang terpapar, maka logam akan menjadi lebih tipis dan akhirnya rusak. Nah, dan selanjutnya ada pitting corrosion atau korosi sumur. Korosi sumur atau korosi lubang ialah korosi yang menghasilkan lubang-lubang pada logam dengan diameter yang kecil. Jenis korosi ini sangat berbahaya karena sulit untuk diketahui dan diukur dampaknya bahkan di dalam laboratorium, dan korosi ini disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara A. Pilih bahan yang homogen, B. Diberikan inhibitor, dan yang C. Diberikan coating dari zat agresif. Erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, pilih bahan yang homogen. Kemudian diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, dan terakhir hindari aliran fluida yang terlalu deras. Galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit, pasang proteksi katodik, dan terakhir penambahan antikorosi inhibitor pada cairan. Stress corrosion atau korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi inhibitor, dan apabila ada logam yang mengalami stres, maka logam harus direlaksasi.
Crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain. Di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibanding pada bagian dalam. Sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara isolator, dikeringkan bagian yang basah, dan terakhir dibersihkan kotoran yang ada. Korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi, antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan, pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area. Mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit, lapisan film tipis atau biofilm, pembentukan lapisan tipis saat 2 hingga 4 jam, pencelupan sehingga membentuk lapisan ini terlihat hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindungi dari lingkungannya, dan terakhir memperbaiki lingkungan supaya tidak korosi. Jenis korosi yang terakhir adalah fatigue corrosion atau korosi lelah, di mana korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadinya kelelahan pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal atau baling-baling kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan dua hal. Yang pertama dengan cara menggunakan inhibitor, dan yang kedua dengan cara memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Nah, dan selanjutnya ada gambar jenis korosi. Yang pertama itu ada uniform attack atau korosi seragam. Lalu yang kedua ada pitting corrosion atau korosi sumur. Dan yang ketiga ada erosion corrosion atau korosi erosi. Dan yang keempat ada galvanis corrosion atau korosi galvanis. Lalu ada juga stress corrosion atau korosi tegangan. Lalu ada crevice corrosion atau korosi celah. Lalu ada korosi mikrobiologi. Dan yang ke-8 ada fatigue corrosion atau korosi lelah. Hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya korosi? Di sini ada 5 hal yang berpotensi korosi semakin cepat terjadi. Yang pertama adalah temperatur atau suhu, di mana semakin tinggi temperatur, maka suatu reaksi kimia akan semakin cepat. Hal inilah yang memungkinkan korosi akan semakin cepat terjadi. Yang kedua, kecepatan aliran. Kecepatan aliran yang semakin cepat akan merusak lapisan pada logam, sehingga mempercepat korosi. Yang ketiga adalah pH. pH yang optimal bagi mikroba akan mempercepat terjadinya korosi. Yang keempat, kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat, maka reaksi oksidasi terjadi dan mempengaruhi laju reaksi korosi. Dan yang terakhir adalah kelembapan udara. Kemudian, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya suatu korosi adalah memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Kemudian, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda karbon atau arus tandingan. Dan yang terakhir, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat-zat korosif lainnya.